Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13 sampai 21. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Respons yang Tuhan berikan kepada Abram ternyata jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Pada ayat 2 dan 3, Abram hanya meresahkan perihal ketiadaan anak dalam pernikahannya dengan Sarai. Kemudian pada ayat 8, Abram hanya meminta tanda sebagai kepastian atas janji Tuhan yang akan memberikannya keturunan yang berlimpah. Namun perikop ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak sekedar memastikan perihal keturunan dan tanah untuk ditinggali, melainkan juga kondisi para keturunan Abram di masa depan yang akan menghabiskan waktu sekitar 400 tahun sebagai budak di tanah asing. Kabar mengenai kondisi perbudakan yang akan terjadi tentu bukanlah suatu hal yang menggembirakan untuk diterima siapapun. Artinya, pesan yang Abram dapatkan tentu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diterima begitu saja. Meski demikian, inilah bagian dari firman Tuhan yang diberikan kepada Abram yang juga menjadi bagian dari penggenapan janji kelimpahan keturunan dan jaminan hidup bagi mereka. Perikop ini menampilkan dua aspek dalam kehidupan yang juga berlaku bagi semua orang, entah mereka yang menolak Tuhan maupun yang berupaya keras hidup setia kepadanya. Kedua aspek kehidupan itu adalah mujur dan malang. Tidak ada seorang manusia pun yang terus-menerus hanya mendapatkan hal buruk dalam hidupnya atau terus-menerus mendapatkan hal baik di sepanjang nafas kehidupannya. Kondisi baik dan buruk selalu menjadi kenyataan yang tak dapat ditampik oleh seorang manusia, dan tidak ada satu rumus pun yang dapat memastikan suatu perjalanan kehidupan berjalan tanpa masalah. Bahkan di dalam sebuah gambaran masa depan bagi Abram dan keturunannya pun sudah terbukti dengan jelas bahwa bersamaan dengan berita berkat ternyata nampak juga berita buruk. Keduanya adalah kenyataan hidup yang memang akan mereka jalani sebagai bagian dari pembentukan identitas, terkhusus sebagai umat Tuhan. Namun, berita buruk itu bukanlah menjadi penanda bahwa kuasa Tuhan tidak berlaku bagi kehidupan Abram dan keturunannya. Sahabat Alkitab, perikop ini tidak sedang menunjukkan bahwa Tuhan tega merekakan hal buruk bagi Abram atau bagi orang yang sedang berupaya taat kepadanya. Justru kehadiran narasi seperti ini semestinya dapat membuka kesadaran iman bahwa menjalani hidup dengan iman kepada Tuhan adalah sebuah cara untuk menghadapi beragam kenyataan dalam genggaman janji dan penyertaannya, bukan untuk meniadakan hal yang kita anggap menyedihkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami dan keinginan kami sebagai manusia untuk tetap hidup dan bahkan hanya menikmati berbagai hal baik di dalam kehidupan kami, tolonglah kami untuk menghadapi dan menerima kenyataan akan kehidupan yang berisikan banyak hal tak terduga yang dapat terjadi di sepanjang perjalanan kehidupan kami, entah baik maupun buruk. Tetapi kami percaya, terlebih lagi melalui refleksi perenungan akan firman-Mu pada hari ini, membuka kami kepada sebuah kesadaran iman bahwa kuasa Tuhan selalu ada dan terjadi bagi kami. Tak peduli pada saat kami mengalami kondisi baik atau buruk, kasih Tuhan selalu ada
dan nyata untuk kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap berpegang teguh dan setia kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon.